Kamu luar biasa. Saat kiri kanannya, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Sebelum kita mulai pada kita, mari kita satukan hati yang menyembah Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita yang mengatakan, ku sanjung kau di tempatnya.
akhir. Puji dan mulia nama Tuhan ini adalah firman Tuhan bahwa kembali kami Tuhan dengan mulia Tuhan di tempat ini Tuhan. Akan beribadah Tuhan berkati dari alam tengah yang ibadah Tuhan. Biar Tuhan Yesus ibadah di sini supaya kami dapat Tuhan. Biar Tuhan Yesus kami bisa memuliakan Tuhan dan menyelamatkan Tuhan yang bisa menjadi garam terang dan dunia ini Bapa. Kami selamat Tuhan ibadah kami dengan tangan Tuhan. Kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Masih ada sukacita? Gak ada suara. Masih ada sukacita? Amin. Mari sebelum kita bangkit berdiri, kita akan pujian. Oh betapa indah dalam Tuhan. Yang mulia.
akan membawa persembahan. Kita pascakan pujian ini, pekerja Kristus yang menantikan kita tersedia menolong untuk menjalankan persembahan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan tahu pujian apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, tiap gempa yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam gempa yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu
Haleluya. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Sudah di gereja masih kayak dapat merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan motivasi juga buat kita semua yang berjudul problem solver. Apa ya problem solver? Apa arti problem solver? Kalian bisa jawab? Problem solver. Googling. Ambil keputusan. Dia judul firman nggak dikoreksi. Siapa tahu salah. Nggak pengen tahu artinya apa. Apa ya? Apa itu artinya? Apa ya? Pemecahan masalah. Hah? Pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Solver, bukan solving. Kalau bahasa Inggris pakai ER apa? Orangnya. Kemampuan, pemecah, si pemberi solusi, ya kan? Jadi bukan pemecahan masalah, tapi si orangnya. Kita berbicara tentang orangnya. Kita ini ditaruh di dalam dunia ini menjadi pemecah masalah. Jadi banyak kali kita dengar khotbah tentang firman Tuhan, kita diberkati. Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Engkau dalam lindungan Tuhan, engkau dalam keselamatan, engkau dalam kelimpahan, engkau dan engkau dan engkau dan engkau dan engkau dan engkau. Jadilah kita akhirnya orang-orang yang nyaman. Ya kan? Banyak kali orang sering ke gereja dan menjadikan gereja itu menjadi sebuah solusi kenyamanan. Padahal firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan mati. Kita ini di dalam gereja sama seperti sekolah. Ketika kita lulus sekolah, nggak kerja, kira-kira kita dapat penghasilan nggak? Enggak. Kita cuma gereja doang, kita cuma sekolah doang, SD, SMP, SMA, sarjana, D3,
sarjana, S2, dokter dan segala macam, hanya menempuh pendidikan, tapi nggak pernah action. Gak pernah bisa berbuat sesuatu, gak pernah belajar melakukan sesuatu, gak pernah berpikir tentang sesuatu. Padahal taraf dari sekolah sarjana itu, mereka bukan lagi orang yang disuruh, tetapi sebagai pemecah masalah. Mereka masuk dalam skripsi untuk membuat tesis. Kalau ini masalahnya begini, jalan keluarnya seperti apa? Ya enggak? Ada skripsi, siapa sudah melalui skripsi di sini? Ada dalam dirinya dibuat sebuah masalah, lalu dia belajar untuk memecahkannya. Oh, dengan kondisi seperti ini, kita harus memecahkan masalah. Solusinya seperti itu. Kenapa kalau jalur skripsi itu susah? Karena harus ada hasil. Sama dalam kehidupan kita. Di dalam iman percaya Kristen, banyak kali kita ke gereja. Engkau itu biji matanya Tuhan, engkau itu kepala bukan ekor, engkau itu dahsyat. Pulang dari gereja, ucuk. Kita berbuat sesuatu enggak? Udah gereja nak? Udah mah. Nyampe rumah, mamanya repot, mamanya sibuk, mamanya gak bisa apa-apa, udah tua, kita masih terus gaji. Kita masih terus nambahin susahnya orang tua. Padahal di gereja diberikan kata-kata berkat, kata-kata solusi, kata-kata yang luar biasa. Engkau ajaib, engkau luar biasa, engkau biji matanya Tuhan, engkau dahsyat. Hore, yes. Nyampe rumah kopong. Kita nggak berusaha melakukan sesuatu. Nyapu kek, ya enggak? Mama, kalau anaknya rajin nyapu, rajin bantu nyapu, dia solusi paling kecil. Seneng gak? Seneng. Atau masak deh, aku bisa apa ya? Masak deh, belajar kita masak. Anakku di rumah bukan aku lagi katanya, tapi anakku itu, anak perempuan itu rajinnya luar biasa. Mama seneng gak? Ini yang disebut problem solver. Bukan kita ini udah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kita nyampe rumah minta dilayani. Mama, bajuku mana? Mama, papa, uangnya kurang ini, butuh ini dan segala macam. Itu bukan problem solver. Kita ini masih menjadi beban yang berarti bahwa firman itu kosong. Firman tanpa perbuatan tidak punya makna. Kita buka dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Firman tanpa action, no. Pendidikan tanpa action, no. Yuk, kita dengar firman ini, baca baik-baik dengan suara keras ke telinga pikiran kita dan hati kita. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Semua yang lahir dari Allah, kita ini benihnya apa? Ilahi. Kita ini bukan dari dunia ini. Kita ini berasal dari surga. Benih darah yang kudus, tubuhnya yang dikorbankan dalam kehidupan kita. Tuhan mengadopsi kita, mengambil kita menjadi milik kepunyaannya, dan warisan ialah surga dan kuasa kekuatan
yang sudah dicontohkan oleh Yesus bahwa dirinya mampu mengalahkan maut, bahwa dia adalah problem solver bagi seluruh, bukan hanya sebagian hanya kepada iman Kristen, tetapi seluruh dunia. Apa itu permasalahannya? Bahwa setiap pada zaman dulu orang yang mati akan kemana mereka nggak tahu. Tapi karena Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib, lalu dia tunjukkan dirinya, dia bangkit dan menjadi sebuah jawaban bagi seluruh dunia bahwa semua yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang itu problem solver. Dirinya dibuat menjadi contoh. Kita tuh bukan menyembah ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, tapi gak pernah nyata. Tuhan kita dahsyat, mampu mewujudkan firman menjadi manusia. Buat apa? Buat contoh. Lihat aku, contoh aku. Tuhan Yesus nganggur gak? Tuhan Yesus disebut sebagai apa? Pekerjaan Tuhan Yesus apa? Tukang jalan ikan, tukang pancing ikan, tukang serok ikan, tukang lata-lata. Apa dong? Apa ya? Tuhan Yesus seperti apa? Nganggur. Hei, yang bisa jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tetet. Tuhan Yesus kerjanya apa? Tukang sengketa. Tukang apa? Tukang apa? Tukang kayu. Gimana sih? Emangnya Tuhanmu itu pengangguran? Enggak. Dia lahir di dalam dunia ini, dia tidak menjadi sesuatu menjadi beban, tetapi dia menanggung jawab dirinya dan membantu orang tuanya. Iya enggak? Siapa yang tukang kayu? Ayahnya, benar enggak? Setidaknya dia ikut dari apa yang ayahnya kerjakan. Di dalam rumah itu adalah contoh yang paling gampang. Gak usah dulu deh keluar. Tetapi yang ada di dekat kita pun sudah kita bisa menjadi contoh. Kita ambil contoh. Udah lumayan nilai 5. Apalagi anak-anak sekarang udah harus lulus kuliah. Pendidikannya kamu harus lebih hebat dari mama papa. Kamu harus sekolah. Kamu harus bisa. Katakan, saya lahir dari Allah. Katakan pada dirimu, saya lahir dari Allah. Benih ilahi itu ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak pernah bertindak sesuatu pun sampai tua pun nggak jadi apa-apa. Ayo, benar nggak? Kira-kira kita ini mau apa yang sudah dirancangkan kepala kita untuk hari depan? Jadi apa? Hah? Siapa yang masih belum punya impian? Tahu sih? Jadi apa? Belum? Sudah? Kasih? Sudah tahu? Langkah-langkahnya sudah tahu? Bukan? Langkah-langkahnya sudah tahu? Gak cukup dengan kata sudah, tetapi berstrategi. Makanya apa? Jadi bukan hanya sekedar impian dan tanpa langkah-langkah, itu nol. Langkah pencapaiannya apa? Bahkan kalaupun gini loh, Tuhan Yesus, langkah dari Tuhan Yesus karena begitu besar kasih Allah dalam bagi dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Langkah Tuhan Yesus apa? Mengasihi dunia. Oke? Problemnya semua manusia karena upah dosa ialah maut. Oke?
Pelan-pelan nih, karena upah dosa ialah maut. Tuhan mengasihi manusia, aku mau mereka selamat. Tuhan Yesus merancangkan dalam Kejadian, kitab Kejadian awal penciptaan ketika manusia dalam dosa, Tuhan mengambil apa? Anak domba dan menyembelihnya, mengambilnya dan memakaikannya menjadi pakaian manusia. Dulu loh itu Tuhan punya rancangan. Suatu ketika aku akan datang menjadi penebus bagi mereka. Dilaksanakan gak? Dilaksanakan. Ribuan tahun dikasih firman, dikasih didikan, dikasih pengetahuan, dikasih norma, dikasih adat, dikasih hukum, dikasih Taurat. Hanya sedikit yang mampu. Sampai akhirnya tindakan langkahnya apa? Dia menjadikan dirinya anak manusia. Tuh, ada pemikiran, ada tujuan, tetapi ada action. Dan dia tahu bahwa untuk menebus manusia ini harus menjadi sangat hina. Ngerti gak sangat hina? Dia yang ada dalam fasilitas surga turun ke dalam dunia. Lebih enak jadi Tuhan apa jadi manusia? Jadi Tuhan dong. Tapi dia mau menjadi manusia karena mengasihi kita. Dia memberikan dirinya menjadi problem solver, menjadi pemecah masalah dari kebuntuan maut. Walaupun pahit, ya enggak? Pahit harus dicambuk, harus mati, harus dibunuh. Bahkan ketika di Taman Getsemani Tuhan Yesus bilang apa? Ketika dia mau menolak menebus manusia. Ada yang bisa jawab? Tuhan, lakukanlah cawan ini. Kalau menurut daging nggak mau Bapak, saya nggak mau pahit perih hidup ini. Dihina, diludahi, dicaci, ditendang. Kita ngelamar kerja baru capek dikit, udah nggak mau. Aku berhenti kerja aja. Capek, gak mau. Ada yang sekolah, Mama boleh gak berhenti sekolah, gak usah sekolah? Mama capek. Bisa gak menjadi sebuah pemecah masalah? Tidak. Karena apa? Gak pernah sedetik pun mau memikul salib, gak mau memikul penderitaan. Pengennya apa? Nyaman. Yang dicari apa? Kenyamanan. Kalau dalam dunia ini nyarinya kenyamanan, udah deh, ending hidupmu habis deh, gak akan berkembang. Yakin lah. Tuhan Yesus aja mau menderita. Tuhan Yesus apa? Mau menderita. Tuhan loh. Tuhan mau menderita dan disesat dan diludahi, dicaci, dihina, difitnah. Demi apa? Menjadi problem solver bagi manusia. Kita kalau mau katakan aku terang dunia, aku garam dunia, bohong. Tanpa sebuah proses, tanpa sebuah pikul salib, tanpa sebuah bayar harga, itu semua nothing. Gak jadi apa-apa. Paling bisa jadi pencilat, paling bisa jual omongan, paling bisa pakai topeng, paling bisa
kepalsuan manusia bagi orang-orang yang gak mau menderita. Yakin? Ada yang jual tampang, ada yang jual kemolekan, ada yang jual omongan, ada yang jual ini dan itu. Demi apa? Demi materi, demi mendapatkan uang. Tetapi bukan menjadi problem solver, bukan pemecah masalah. Kenapa? Gak mau menderita, gak nyaman. Aku gak nyaman, aku gak bisa begini, aku gak mau begitu, aku gak mau. Jadi paling gampang apa? Jual salah orang lain. Dia yang salah, bukan aku. Siapapun yang salah, orang lain yang salah, gak pernah dirinya yang salah. Berbeda dengan Yesus, salahkan aku, timpakan aku, meskipun bukan aku yang salah. Agar semua orang yang dicintai oleh Tuhan diselamatkan. Dipikul tuh salib yang begitu berat bebannya. Bebannya berat, prosesnya berat. Naik ke Golgota, bukan turun. Naik, pikul salib. Udah pikul salib, dicambuk. Bukan dalam keadaan bugar, tapi setelah dicambuk suruh angkat salib dan naik ke atas bukit Golgota. Kita ini udah enak banget tinggal baca firman, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Potensi darahnya untuk menang itu ada dalam titisan darah kita. Tapi yang kurang apa? Actionnya nggak ada. Capek. Saya paling bingung kalau orang bilang capek. Padahal masih capek. Kok udah capek lu mati aja. Kok udah mati dikubur, udah capek istirahat, enak. Nggak usah bangun besok. Nggak usah cari makan. Padahal kalau pemikirannya di dalam dunia ini dengan tidak ada kata capek, wih besok nabur, bener nggak? Lihat sawah ditanam, enak nggak? Seru. Mereka ngumpul bareng-bareng bawa benih, nandur, nanam mundur. Habis itu apa? Mereka ngumpul makan, cuma di bungkus pisang. Daun pisang aja makan bukan. Hidup ini seru bro. Kenapa sih mikirnya capeknya, lelahnya? Upah dari lelah itu enak. Kalau ada masalah tuh cari si ini, tuh cari si itu, tuh cari. Kita akan cari orang. Kenapa semua orang yang mencari keselamatan mencari Yesus? Karena dia pikul salib dan bayar harga. Siapa yang mau bayar harga? Siapa yang mau bayar harga di sini? Benar-benar bayar harga loh, bayar harga. Bayar harga, kita punya waktu. Bayar harga dengan waktu. Cuma tinggal susun schedule. Tuhan, saya mau berubah. Saya mau terima pekerjaan apa aja Tuhan. Tuhan, saya mau sekolah dengan baik. Saya mau jadi orang yang rajin. Mungkin saya bodoh, tapi saya mau rajin Tuhan. Mulai hari ini saya akan rajin Tuhan. Kalau ditanya siapa yang paling bodoh, ada yang di kelas paling bodoh nggak? Anak remaja? Ya, semua yang tinggal di sini. Ada yang pernah di kelas paling bodoh? Tapi kelas paling bodoh. Kumpulan orang bodoh. Nggak ada ya? Kalian lebih hebat dari saya. Kalian lebih hebat. Saya kelas 3 10. Kelas 3 10. 3A, 3B, 31, 32, 33, 33, 10.
Kelas saya itu kelas sebelahnya ke ruang guru. Kenapa ditaruh ruang guru? Paling timur. Pas sudah gede saya ngerti, ya elah, ternyata kelas 10 itu kelas paling tua adalah grade manusianya, grade akhirat. Dan itu saya bayangkan, saya tinggal di sekelas seperti itu dengan otak yang nggak bermutu, tau nggak? Nggak ada nih orang sebengal saya kali ke sekolah bawa teh. Ada yang ke sekolah bawa teh? Oh, saya paling bisa. Di tas saya, tas ransel saya isinya teh. Udah kita masuk dalam kelas, nyalain lagu rock, lagu Nirvana, Wela, udah rame deh tuh kelas kayak diskotik, nanti buru lewat. Kelas 1, SMP kelas 1 saya tinggal kelas. Jadi 4 tahun. Ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Saya paling bodoh. Tapi maklum, saya bodoh gara-gara nggak ada orang tua. Saya lihat karena orang tua saya udah duluan pergi, meninggalkan saya. Tapi setelah berbalik dari semuanya itu, saya nyesel buang waktu segitu banyak. Baru mereka tujuan hidup, akhirnya mampu mereka tujuan hidup. Aku mau ini, harus ini, di jadwal 1 tahun depan ini, 2 tahun lagi begini, 3 tahun lagi sampai di sini. Jadi kalau saya aja yang paling bodoh mampu menjalani hidup, hello, dalam kehidupan saya yang paling bodoh mampu menjalani hidup, apalagi saudara, adik-adik sekalian, IQ-nya mungkin lebih tinggi, akan lebih tinggi. Kalau nggak bisa menjadi problem solver, nggak bisa membuat kehidupan ini semakin teratur, sayang banget. Kita buka dalam Lukas 1 ayat 4. Lukas 5. Lukas 5 ayat 1. Lukas 5 ayat 1. Ayatnya yang keempat. Ini nih perkataan-perkataan Yesus, perkataan hikmat, perkataan yang membalikkan keadaan. Perhatikan baik-baik. Ketika murid-murid setelah mereka menjalani pekerjaan mereka dengan sulit, dengan susah, dan tidak ada hasil, lihat mulut perkataan firman dari Tuhan Yesus yang mampu membalikkan keadaan. Tuhan bilang apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Setelah mereka mendengar apa kata Tuhan Yesus dan mereka bertolak, mereka sudah pergi. Padahal kata murid-muridnya, gua yang ahli dalam nelayan, bernelayan, saya aja nggak dapet ikan. Ini tukang kayu ngomong suruh jalan lagi di hari yang udah terang, suruh jalan. Tapi karena patuh, akhirnya mereka berjalan dan mereka akhirnya mendapat ikan. Perkataan yang memecahkan masalah. Di ayatnya yang ke-22. 24. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah
mana yang kamu pikirkan dalam hatimu? 23. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Cara berpikir yang selalu berbeda. Apa? Cara berpikir yang selalu apa? Beda dengan orang. Kalau kita ini mau menjadi problem solver, orang berbuat seperti itu, orang merokok, ya kita merokok. Bodoh nggak? Bodoh. Kenapa menjadi serupa dengan dunia ini? Orang mabok, kita mabok. Bodoh nggak? Bodoh. Kenapa nggak berpikir beda? Ada yang ditiru Tuhan Yesus selalu menunjukkan dirinya, contohlah aku, ikutlah aku. Selalu punya pemikiran yang beda untuk mendapatkan apa? Solusi. Kenapa sih dunia ini selalu menerapkan yang salah untuk ditiru? Agar kita semua orang yang hidup di dunia ini masuk neraka, masuk siksaan. Tuhan Yesus selalu menunjukkan, ikutlah aku, tiru aku. Aku adalah terang dunia, aku adalah garam dunia. Ini aku. Ditinggikan di atas kayu salib untuk menjadi contoh. Bukan kita niru dan serupa menjadi dunia ini. Abis. Kita nggak dapat upah yang banyak dari Tuhan. Kita nggak akan pernah dapat upah. 31. Anak-anak muda mulai banyak merenung, mulai banyak baca firman. Hello. Oke. Baca firman, merenung, diam, dan tiru Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Banyak orang datang ke gereja, banyak juga di gereja saling menilai, mengusir, saling menuduh, saling menuding, saling menghakimi. Buat Tuhan enggak? Ayo orang-orang berdosa datang. Berapapun dosamu, semerah krimizi, berapapun najismu datang ke sini, berapapun celakmu datang ke sini, cari Tuhan. Itu cara pandangnya itu. Banyak orang berpikir, oh orang-orang ke gereja orang mau kudus. Bukan. Orang yang perlu Tuhan yang datang ke gereja. Kita ini perlu Tuhan datang ke gereja, cari firman, gali firman, minta perkataan Tuhan. Ada ayat emas, ada ayat pokok tiap minggu, ada ayat-ayat yang kita dapatkan tiap bulan. Ambil jadi pegangan. Firman itu suruh. Tapi setelah di gereja kita nggak pernah action, udah deh, nggak jadi apa-apa. Berjalan flat, nggak jadi apa-apa. Ya biasa aja. Emang gak ada hasil yang signifikan sih. Tapi beda bagi orang-orang yang berjalan sama Tuhan. Kemanapun diberkati, apapun yang dikerjakan, apapun musimnya, firman Tuhan katakan menerima buah. Tidak akan pernah kekurangan orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Orang-orang yang bersandar kepada Tuhan akan hidup dalam kelimpahan. Orang-orang yang bersandar kepada Tuhan akan selalu menabur. Ketika masih ada musim menabur dan menuai terus dan terus.
bukan menjadi orang yang minta. Pergi ini, nanti pas mamanya nggak ada, adanya yang di Kompas. Ayo. Di tangan kita ini penuh berkah. Di tangan kita ini banyak seperti tanah. Kita sudah banyak menerima berkat benih, tapi kalau nggak pernah dikerjakan, jadi apa? Nggak pernah berbuat, nggak pernah bertindak, nggak pernah melangkah, jadi apa? Kita cuma menjadi orang Kristen, tapi tanpa upah, tanpa buah. Jangan pikir orang nggak berbuat apa-apa cukup enggak. Tahu nggak? Kenapa Indonesia ini menjadi muslim terbesar? Coba kenapa? Nggak tahu. Dulu Indonesia dikuasai agama apa? Hah? Bukan. Dulu sebelum Islam, Buddha, Hindu. Kemana imam-imamnya? Betapa. Dia bikin jadi bagus-bagus, imam-imamnya kemana? Betapa. Jadi di Indonesia yang tumbuh subur apa? Iya enggak? Mereka betapa dan tidak berbuat apa-apa dan menginginkan hidup muda besar di Indonesia. Itu nomor. Sementara orang dari Arab, orang dari siapa itu pelaut Ceko bawa ajaran baru dan mengajarkan dan menabur di Indonesia. Yang tumbuh subur Hindu, Buddha atau Islam? Kita ini benih-benih firman, kita ini benih dari surga, mau nabur enggak? Apa kita betapa juga? Ngerti gak betapa? Betapa dalamnya kasih, betapa besar begitu. Benar nggak? Siapa mau action di sini? Kalau kita mau tinggal nyaman aja, waduh, nggak akan jadi apa-apa. Pengajaran kebenaran itu nggak pernah nyampe ke telinga mereka. Ya, kita di ayat 36-37. Ia mengatakan juga sesuatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengenyangkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Perkataan tetapi memecahkan masalah. Kita kalau nggak bertobat, kita kalau nggak berubah, nggak akan jadi problem solver, pemecah masalah. Tapi pembuat masalah iya. Nebeng terus sama orang tua. Terus kalau nggak kita mulai dari sekarang, kapan? Saya ngomong gini ke orang-orang muda, mulai dari muda. Kalian itu keren banget. Andai saja saya sadar lebih awal dari kebodohan saya yang tadi, di kelas paling pintar apa paling bodoh? Paling bodoh. Ih, seneng banget. Seneng ya. Kalau orang kaya saya bisa bangkit dari segala kebodohan. Dulu saya tahu nggak? Saya sekolah siang, ya kan? SMP itu sekolah siang. Tahu nggak, bangun pagi, yang diingat apa? Main.
Sekolah saya itu jauh. Mungkin dari sini sampai Patrol. Wah, di jalan tuh udah ngantuk. Nyampe sekolah, wah, udah capek. Otaknya nggak nyambung, tahu nggak? Yang diajarkan guru pun nol, nggak masuk. Saya pulang dulu udah capek karena sekolahnya jauh. Bawa pelajaran ke rumah, udah tinggal biasa. Itu saya. Tapi akhirnya saya sadar, Tuhan, kalau saya bisa sadar sekarang, saya nggak mau buang waktu. Saya susun hidup, saya susun waktu saya, Tuhan, dipadatkan. Saya menyesal waktu masa remaja saya cuma buat main. Iya nggak? Masa remaja pemuda cuma buat main. Nanti ke sana, nanti ke situ. Saya tinggal di Ciledug. Saya pernah ke Jogja. Saya pernah ke Pangandaran. Saya pernah ke Banten, ujung kulon. Saya pernah ke Lampung. Itu main doang. Sampai waktu ke tempat pelayanannya Ibu Jen, saya jalan, gila ya, dulu saya bisa kesini ya. Kok bisa nyampe ya? Tempat sejauh ini saya bisa jalani dulu. Ya seumurannya Kuven, bocah, bisa lari segitu jauh ke Pangandaran, ke Jogja. Kemana-mana cuma buat main. Kita tuh bisa naik kereta api. Yuk cari kereta yang paling murah, 28.000 mata remaja. Naik. Ya ke ujung kereta aja, nanti balik lagi. Ada yang lebih enak di sini? Enggak, lu aja. Enggak. Saya bertertawakan diri saya. Tapi setelah itu ya sudah gitu. Lalu saya bilang, andai kata waktu itu nggak saya buang banyak-banyak, atau dalam perjalanan hidup saya mati, biasanya saya berantem di jalan. Kalau ada yang rese sama saya berantem di jalan. Saya pernah hiking di Bogor, gue berantem gara-gara topi saya direbut. Ada duit saya di Kompas, itu biasa. Untung gue gak mati ya. Tapi setelah itu kan sudah cukup. Tutup lembaran lama, bangun lembaran baru. Ya nggak berkelanjutan. Yang sudah, ya sudah. Dan coba buka Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Kamunya diganti saya. 1, 2, 3. Saya adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dihujat orang. Tuhan nuntut apa? Nuntut apa? Tuhan nuntut berguna. Siapa di sini yang berguna? Apa orang kantor? Udah barang rongsok, bisa orang kantor. Kiloi dibuang. Lalu untuk menjadi berguna itu nggak gampang. Emas, perak harus diproses. Emas
ketika ditemukan itu bukan batangan kayak begitu, tetapi serpihan bercampur di dalam tanah. Lihat pernah nggak proses di ini di Freeport? Itu tuh satu gelondang, satu bak tanah dimasukkan ke dalam loyang untuk diproses, dibakar, diolah. Jadi yang kandungan emas itu akan mencair dan dia akan paling bawah. Yang bagian sisa tanah atau ada sedimen lagi itu dibuang dulu, disisihkan. Yang diambil emas. Ini udah emas. Emas ini bukan wow emas, enggak. Masih diolah lagi, dipanasin lagi, masuk dapur api lagi, diolah lagi, dipanaskan, dileburkan lagi. Jadi emas itu makin murni. Sampai sedimen terkecil itu dibuang, benar-benar dibuang dan menjadi emas murni. Kita nih manusia pun begitu, nggak akan mungkin menjadi berguna kalau nggak diproses. Amin. Kalau kita diproses terus bilang capek, tahu nggak capek? Andai kata Tuhan Yesus pikul salib, capek tahu? Udah pikul salib, capek tahu? Kita ini gak ketebus. Misinya berat. Pernah saya main drama, jadi Tuhan Yesus pikul salib. Moses masih umur berapa? 2 tahun ya? 3 tahun. Wah, saya pikul salib, bener-bener salibnya memang gede. Oh, saya dicabut, pura-pura jatuh. Yang Moses bilang, apa? Orang udah sedih. Dia dramanya, Papa, dia mau tolongin bapaknya, ya buyar drama. Akhirnya dia ambil anaknya, diboyong keluar. Bayangkan Tuhan Yesus lagi pikul salib, woi capek katanya gitu. Gagal. Jadi kalau dalam dunia itu, dalam dunia ini, dalam pekerjaan, dalam proses kita bilang capek, kata capek, selesai deh. Kenapa sih kan? Kosakata itu dibuang aja. Apapun yang kita terima, apapun yang kita jalani, iya Tuhan, oke Tuhan. Terus Tuhan, terus. Kan gak selamanya pikul salib kan? Ada waktunya selesai dan cukup. Bahkan proses yang di luar nalar, Yusuf diproses di luar nalar, dibuang, dijual, dijadikan budak. Bayangin, dijual, dijadikan budak, dijadikan hina untuk mencapai tujuan. Jadi berkat, jadi problem solver. Bukan hanya bagi kerajaan Mesir, tetapi bagi seluruh dunia. Akhirnya dari proses yang sakit tadi, proses dijual, dihina, dimasukkan dalam sumur, dijadikan gak berharga, akhirnya timbul hikmat. Itu akar dari hikmat. Sampai akhirnya dia mendapat mimpi apa? 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus. Kalau kita gak mau proses capek dalam dunia ini, gak akan jadi pinter, gak akan jadi apa-apa. Kita cuma jadi barang dia apa ya? Gila doang, gak ada harganya, gak ada nilainya. Udahlah, terima proses. Bilang dalam hatimu, aku terima proses Tuhan. Mau jadi karyawan dari rendahan sekalipun, terima proses. Saya masuk dan jadi karyawannya orang,
orang lain dibayar, digaji. Saya bilang sama bosnya, si bosnya tanya sama saya, "Win, mau apa namanya, digaji berapa? Gaji UMR cukup nggak?" "Nggak cukup, Pak." "Atau kamu mau mencari komisi?" "Ya udah, mending saya nggak usah digaji, Pak. Saya bisa cari komisi aja." "Oke." Bayangin, pegang perusahaan tanpa digaji. Pegang perusahaan tanpa digaji. Tapi pengetahuan perusahaan itu punya saya. Saya punya. Ketika berpindah dari sebuah perusahaan, ternyata bukan modal yang utama, tetapi mindset dari kinerja. Saya bisa adopsi dan kerjakan, dan itu yang saya kerjakan sekarang. Hasil dari apa? Proses. Kalau orientasinya waktu itu uang, cuma uang digaji dan pulang, saya nggak dapat pendidikan, saya nggak dapat pengajaran, saya nggak dapat didikan. Didikan saya apa? Orang paling bodoh. Di kelas 310, kelas 310 paling bangga. Aduh, untung waktu itu, tahu nggak? Beruntung disitulah pertama kali diterapkan di Indonesia bahwa lulus 100%. Kalau nggak, saya menjadi siswa abadi. Itulah menertawakan kebodohan. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah, kita baca lagi sama-sama dan ganti dengan kata saya. 1, 2, 3. Saya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita adalah terang bagi dunia. Kita ini terang. Tapi kalau terang itu redup, kita nggak jadi apa-apa, kita nggak jadi mercusuar, kita nggak menjadi contoh, kita nggak menjadi petunjuk arah yang benar. Tapi apa? Yang sama kayak benda-benda lain. Kalau ada benda yang bisa memancarkan cahaya, akan jadi apa? Patokan. Kenapa kita bisa jalan? Ada lampu. Lampunya ditaruh bawah apa taruh atas? Kenapa? Dia jadi patokan. Kita bisa melangkah dari sini ke sana tanpa tersandung. Bukan hanya berguna buat kita sendiri, tapi bagi orang lain, bagi banyak orang. Hello, mau berkorban? Mau merelakan diri? Belajar yuk firman, belajar taat sama Tuhan, belajar selalu katanya. Buang dari kata-kata capek, dari kosakata hidup pikiran kita. Lelah, kata lelah itu di ujung hari, bukan di tengah hari atau di awal hari. Amin. Kata lelah, kata capek itu di ujung hari, bukan di tengah-tengah, bukan di awal. Tetapi di awal, di pertengahan, kata-katanya adalah perjuangan. Amin. Buang tuh kata lelah, nggak ada lagi di kepalaku. Bilang, nggak ada lagi kata lelah, kata capek di kepalaku, nggak ada lagi. Tapi berjuang terus dan terus. Coba. Ya, kita masuk dalam kalau kita menjadi pemecah masalah, perhatikan ini dengan cepat, 5 menit. 5 menit. Kalau kita menjadi pemecah masalah, menjadi seorang problem solver, 1, perbanyak pengetahuan. Dari mana aja? Dari mana aja? Tentang apa aja? Ketika Tuhan proses kita kemana aja? Iya Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Daud bisa jadi tentara, dia sekolah tentara ya. Daud bisa jadi tentara melawan Goliat, dia masuk sekolah tentara ya.
Hello. Ya, waktu itu ada pendidikan Sekolah Tentara Israel, STI. Bisa ya? Sekolah Tentara Israel enggak? Ya kan? Dia ke sekolah tentara kan? Enggak, cuma kebetulan dipanggil. Kebetulan bawa pakaian buat abang-abangnya. Dia sekolah di mana? Dia sekolah sama kambing domba. Tapi di sana dia berlatih mengumban, lempar. Dia berlatih melawan binatang buas. Kalau kita cuma bangga dengan pendidikan formal, sekolah, ijazahku ini, dan segala macam. Hey, kita sedang dikelabui dunia. Daud sendiri gak sekolah formal, sekolahnya sama kambing domba. Muridnya cuma dia doang, temennya apa? Binatang. Tapi di situ dia berteman dengan Roh Tuhan. Amin. Dia berteman dengan Roh Tuhan. Dia punya kekuatan dan kuasa untuk melawan beruang dan singa, untuk melindungi kambing dombanya nggak seberapa. Mau terima proses dimanapun, apapun di rumah, nyapu, ngepel itu proses, masak itu proses, semuanya itu proses. Ini di pikiran ini ada jaringan neuron yang mengalir antara otak stasiun satu kepada stasiun yang lain. Kalau itu nggak terhubung, kita kita nggak ngerti apa-apa. Tapi ketika itu terhubung, banyak gerak, banyak berpikir, banyak kita membuat problem, memecahkan masalah. Contoh-contoh masalah ini selesai, bisa terhubung. Tapi kalau di pekerjaan kita milih, ngepel, kerjaan apa sih itu? Emang lu bau? Yusuf bau. Yusuf bau. Jadi apa Perdana Menteri? Ya enggak, jangan menghina semua pekerjaan. Itu pekerjaan remeh-temeh, bau. Yusuf bau. Nyapu, menghitung, dipercayakan sama uang. Hati-hati soal uang. Sepeser 1 rupiah itu ada tuannya. Halo. Tentang uang belajar jujur. Di rumah walaupun uang jajan, walaupun uang dari mama, itu laporannya jelas. Harus jelas. Yang kamu terima, yang kamu boleh pakai, yang nggak boleh dipakai, kembalikan. Dari sikap seperti itu, kamu dipromosikan dalam pekerjaan. Kalau di dalam rumah kita nggak bisa dipercaya, di pekerjaan cari celah, buat apa? Curi, korupsi. Tahu nggak? Nggak akan dipercayakan pekerjaan yang lebih besar. Ataupun kalau ada pekerjaan yang lebih besar untuk melegitimasi bahwa engkau layak untuk dihukum. Bahaya. Yang kedua, ubah pola pikir. Yang pertama tadi apa? Perbanyak pengetahuan. Yang pertama perbanyak pengetahuan. Yang kedua, ubah pola pikir. Jangan, firman Tuhan bilang apa? Jangan serupa dengan dunia. Jangan menjadi sama. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan tiru dunia ini, tetapi pegang firman. Amin. Firman, siapa yang baca firman tiap hari? Sekarang kita absen di grup. Ayo rajin. Benar-benar itu suluh banget.
Firman itu bikin kita takut akan Tuhan. Ini zaman yang mengerikan. Zaman saudara ini, zaman adik-adik ini zaman mengerikan. Zaman berkembangnya apa? LGBT. Mengerikan. Jangan tercemar. Kekudusan itu dijaga. Oke? Kekudusan itu dijaga. Bukan orang-orang lajang, mama, bapak-bapak. Orang-orang yang kecil di Jakarta dan percaya lagi 100%. Mengerikan sekali kalau saya baca informasi. Kok begini di zaman ini kan? Wah, anak-anak muda ini harus dibekali dengan firman dan pengetahuan. Hati-hati. Saya pernah cerita berapa kali, 3 kali lepas dari masa seperti itu. Gak bisa. Kita juga harus banyak berdoa. Taruh dirimu di dalam tangan Tuhan. Ketika yang najis itu datang, kita dihindar. Amin. Yang kedua tadi ubah pola pikir, ubah cara pandang, latih diri untuk menyelesaikan problem. Latih di rumah, latih lihat sebuah masalah, coba kalau saya duduk di situ gimana? 3. Buat latihan penyelesaian masalah. Orang tua gak punya duit, bisa gak aku latih? Itu contoh masalah gak? Contoh masalah. Hal paling gampang apa? Aku harus jadi, aku harus bisa. Setidaknya tidak menjadi beban buat pikiran mama papa. Iya enggak? Setidaknya saya dapat beasiswa. Iya enggak? Kalau udah enggak, mama papa enggak punya uang, terus kita pun kayak saya bodoh. Jadi beban lagi, beban pikiran buat orang tua. Jangan merubah diri, rubah pola pikir. 4. Gunakan metode mind mapping. Itu pikiran, pola pikir sudah mulai dirubah, di mapping, dibikin. Masalahnya seperti ini. Buat rekayasa solusi. Ini solusi 1, solusi 2, solusi 3. Bisa nggak ya? Boleh nggak mas saya jualan? Boleh nggak? Kalau masalahnya tentang finansial, ekonomi. Kalau dalam satu keluarga bergerak bareng-bareng, dewasa bareng-bareng, keren. Keluarga itu kekuatan, jangan jadi musuh. Jangan jadi musuh, jadi saling benci. Nah, itu produk iblis. Dalam keluarga, kalau ada saling benci, itu produk iblis yang sedang nempel-nempel, menghancurkan, saling iri, saling dengki, saling ngomongin, saling menjatuhkan. Itu produk iblis. Kalau kita punya 2 keluarga, 3 dalam anggota, kita menjadi anak-anaknya. Kita punya kekuatan. Ngapain? Katakan iblis. Kita harus menang secara finansial. Orang-orang muda sekarang solusi online banyak. Lihat, perhatikan strategi orang lain dalam menyelesaikan masalah. Kalau ada solusi di orang lain, kok bisa ya dagang online? Aku bisa kali ya. Tanya. Cuma nyontoh loh. Oke lah, dalam pendidikan kita nggak jago. Ternyata saya jago dalam bisnis. Jadi nggak bohong, nggak on mutlak ternyata. Latihan mengasah otak. Pikiran itu diasah tiap hari. Dengerin apa aja. Dengerin berita, dengerin masalah, dengerin perpolitikan. Jangan cuma gosip, jangan. Habis kalau gosip itu produk iblis untuk saling menjatuhkan dan gak jadi apa-apa. Gosip itu cuma kayak apa ya? Tahu nggak kepiting di ember yang nggak satu pun bisa keluar dari ember.
Karena kalau satu kepiting mau naik ke atas, kepiting lain ngapain? Nangkep. Nangkep kakinya, jatuh lagi. Yang satu naik, jatuh lagi. Jadi udah ngumpet aja di situ. Gak ada satupun yang maju. Jangan seperti itu. Tetapi dilatih. Kalau orang lain bisa maju, saya bisa maju. Kalau kita sudah dapat satu, kita bisa lipat gandakan dua. Tapi kalau nggak pernah dapat satu pun, kita nggak jadi apa-apa. Dari satu bisa menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, delapan menjadi 16 menjadi 30. Nah, dan terus berlipat ganda. Jangan remehkan kata satu. Fokus pada solusi bukan masalah. Solusi bukan masalah. Banyak orang saya paling gak demen. Itu. Saya enak kerja. Kemarin bola dunia, woi gol sampai jam 1 malam. Saya ngapain ngirim barang? Mumpung ada temen saya nemenin melek, masih dibuka pagar komplek. Pak, saya datangnya jam 1 malam. Ngapain kerja? Mereka mau tahu. Mereka habiskan waktu. Woi, nontonin orang ngegol. Dapat apa dia? Dapat kue. Saya kerja dapat apa? Dapat kue. Enak gak? Bola lokal, bola internasional mereka cuma sorak-sorai dan buang waktu. Tapi untuk dirinya apa? Si ini lawan ini, terus kalau dia menang apa? Dapat apa? Woi, diri udah bertambah, tetap ada dalam keadaan yang sama. Apa ya? Ubah pola pikir. Jangan mentang-mentang aku harus sama dengan dunia ini. Kalau orang mereka ngobrol bola, saya bisa ngobrol bola. Kalau mereka ngobrol tinju, saya bisa ngomong tinju. Kalau mereka kaya, saya nggak jadi apa-apa. Diskusi. Ada kakak-kakak rohani, ada gembala di tempat ini yang bisa diajak ngobrol. Atau ada mentor-mentor di YouTube banyak. Tapi daripada salah langkah, cari yang sudah pengalaman dan yang sudah jadi. Oke? Mari kita naikkan pujian kita. Yang paling penting ialah action. Dan setelah kita memikirkan hari ini, apa action? Apa tindakan? Dari tangan Tuhan, dari bagian Tuhan, dari pihak Tuhan, Dia mengaruniakan banyak. Kita ini anti terhadap kuasa iblis. Terangkum dalam berada. Kita ini loh, sangat ajaib. Hidup kita ini ajaib. Dari pihak Tuhan, dan saya minta hari ini dari pihak pertama untuk mengingat kita sendiri. Jadikan kita sendiri mulia di hadapan Tuhan dan mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ini aku. Jadikan aku Tuhan.
sudah menjadi seperti panggilan Tuhan. Gak ada kata panggilan rohani, gak ada panggilan sekuler, semua dipanggil. Jadi menteri, jadi dirjen dalam keahlian masing-masing. Tuhan pakai, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Cuma kalau kita mau diproses, kita akan jadi. Kalau kita tetap diproses, nggak mau begini, nggak mau begitu, jangan marah. Tapi marah sama dia, kenapa aku marah ya? Hari ini kita punya tekad, ini aku. Apapun keadaan Tuhan, saya berjawab ya. Jadilah kehendak. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dengan pujian ini, dengan benar.
memberi berkat. Talenta, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta ada di dalam tangan. Bukan tentang cukup, tetapi kemampuan untuk melipat gandakan. Segala sesuatu tidak akan berlipat ganda kalau tidak ada action, tidak ada tindakan. Seintelek apapun engkau, ketika engkau tidak punya kemampuan untuk melipat gandakan, bergerak, benih itu akan hilang dan berhenti. Tapi hari-hari diletakkan dalam tangan untuk dijadikan yang besar dan berbuah banyak. Dari 1 pohon akan berbuah ribuan benih yang baik. Terima benih. Tuhan mengaruniakan tekad kepadamu untuk mengerjakannya sampai selesai. Katakan dia tenang, iya Bapa. Tuhan memberikan tekad. Tuhan memberikan daya juang dalam diri. Tuhan mensupport kita. Dia Immanuel dan menemaninya sampai selesai. Jangan lupa, kata lelah, kata capek, jangan taruh di tengah perjalanan hidup, tetapi di akhir biar Tuhan yang berkata, sahabat sekalian, engkau hamba pun yang sendiri, di mana engkau tidak pernah berlelah, tidak pernah capek menjalani proses kehidupan, sampai Tuhan memurnikan engkau dan Tuhan menerima kita menjadi emas yang menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Sama-sama kita katakan.